barangkali ini ada yang mengalami ya. Ketika perasaan-perasaan itu hadir di dalam diri seseorang, apakah ia juga sering melakukan atau sering memimpikan hal-hal yang buruk. Nah, ketika semua tanda ini kompleks ya, komplit dirasakan, siapa tahu mungkin ya kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 10 ya ciri wanita atau istri terkena guna-guna. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan memang ini sedang dibutuhkan ya. Nah, kita akan paham betul karena kita juga harus tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Biasanya di sini salah satunya adalah ketika cinta ditolak, bisa jadi, atau memang ada hal-hal lain selain urusan cinta. Namun biasanya hal ini memang lebih lekat ya ketika dikaitkan dengan urusan yang itu ya, yang cinta ditolak itu tadi. Yang pertama adalah perasaan terhadap ya, perasaan cinta terhadap pasangan ini berubah seketika, hampir 180 derajat ya. Berubah seketika menjadi rasa tidak cinta. Ya, jadi cinta terhadap pasangan atau terhadap suami ini berubah 180 derajat. Ya, namun sebaliknya yang terjadi adalah rasa cinta yang memang seakan-akan membuat buta terhadap orang tersebut ya, maksudnya orang yang melakukan hal tersebut. Ini biasanya sering dilakukan ketika seseorang memang di latar belakangi ada rasa cinta yang tidak tersampaikan. Nah, namun saya yakin kita semua adalah orang-orang yang bijak ya, yang tidak pernah melakukan hal-hal sebodoh itu, dan saya percaya itu, dan ini semua hanya buat tambahan pengalaman sahabat semua ya. Lalu kemudian tanda yang kedua adalah keraguan di dalam perasaan seseorang yang terkena hal tersebut. Ini akan selalu muncul, jadi selalu ragu tentang apa yang dilakukan oleh pasangan ini. Tidak membuat dia senang, justru menciptakan keraguan-keraguan baru pada setiap waktu. Nah, hal ini tentunya ketika seseorang selalu diliputi perasaan ragu, maka tidak jauh dengan urusan-urusan yang bersifat ketidaksukaan. Lalu kemudian yang ketiga, dia mulai membesarkan masalah-masalah yang sepele. Artinya masalah-masalah kecil pun akan diperbesar ya, karena sudah dilandasi oleh rasa tidak suka itu tadi. Terjadi perubahan perasaan ya secara mendadak dan tanpa alasan biasanya. Lalu yang keempat, biasanya dia mulai tidak betah di rumah ya. Yang keempat, dia mulai tidak betah di rumah. Jadi dia pinginnya keluar rumah dan ketemu si dia ini. Jadi mohon maaf ya, ketika seseorang yang memang terkena dampak dari itu semua, mohon maaf, pohon bergoyang saja seakan-akan dia melambai-lambai atau sedang memanggil-manggil dirinya. Itulah biasanya yang dirasakan ketika seseorang sedang terkena hal tersebut. Lalu yang kelima, wajah dari pasangan ini memang terlihat seperti berubah. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya adalah perubahan yang membuat dia jadi semakin benci dan jauh. Nah, ini sebetulnya hal-hal inilah yang diciptakan ketika seseorang memang kebetulan ya mendapatkan pengaruh-pengaruh tersebut, atau orang lebih mengenal adalah hadirnya energi negatif dari seseorang. Lalu yang keenam, apapun yang ia lakukan ini selalu salah. Jadi di pandangan si wanita ini, apapun yang dilakukan oleh si pria ini tidak ada yang membuat ia senang, tidak ada yang membuat itu semua yang dilakukan dapat membantu. Namun apa yang ia lakukan justru terlihat semakin mengesalkan,
semakin perasaan ini semakin tidak suka. Kemudian yang ketujuh, dia itu akan dengan mudah mengatakan kata cerai, walaupun itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena ketika sudah 3 kali diucapkan, maka hubungan seseorang antara si pria dan wanita ketika sudah terikat suami istri ini sudah dilarang karena sudah jatuh talak 3. Secara umum itu sudah sulit atau tidak bisa, ya. Lalu kemudian yang ke-8, apakah barangkali ini ada yang mengalami ya, ketika perasaan-perasaan itu hadir di dalam diri seseorang, apakah ia juga sering melakukan atau sering memimpikan hal-hal yang buruk. Nah, ketika semua tanda ini komplit dirasakan, siapa tahu mungkin ya, kita tidak menuduh, tapi apapun itu, ketika kita ingin sembuh, maka biarkan Tuhan yang menyembuhkan, kita berdoa. Jadi jangan pernah menuduh si A atau si B, ya, karena hanya dengan lindungan Allah lah apa yang dilakukan ini. Ketika tidak terjadi, maka itu atas perlindungan Allah. Ketika terjadi, itu pun mungkin Tuhan menghendakinya. Kemudian yang ke-9 adalah sakit di bagian tubuh tertentu. Artinya biasanya ini ya, jamnya pun berbeda. Artinya biasanya jam itu akan dimulai, perasaan itu dirasakan itu pada saat jelang waktu maghrib, ya. Jadi setelah terbenam matahari, ini biasanya mulai terasa hal itu. Biasanya di sekitar sini, ya. Ini akan merasakan sakit. Nah, ketika ini dibiarkan, maka bisa jadi ini menjadi sebuah penyakit fisik karena bentuknya biasanya, mohon maaf, ketika urat ini seakan-akan otot yang mengeras ya. Jadi bisa jadi benjolan. Ketika dibiarkan, ini bisa menjadi sebuah penyakit fisik. Lalu kemudian yang terakhir, dia jelas malas melakukan hubungan suami istri dengan pasangan karena itulah yang ditanamkan oleh seseorang ya, ketika memang ada permasalahan-permasalahan yang kebetulan mungkin menggunakan jalur-jalur seperti itu. Nah, namun apapun itu kembali kepada keyakinan kita, ya. Kalau kita senantiasa bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang mampu, ya, merusak pertahanan dari kekuatan Tuhan. Tidak ada, ya, karena kita ini adalah hamba, bukan pencipta, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf doanya ada di akhir video, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Komis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.